Ya, selamat pagi para petani muda dimanapun berada ya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini ya, kita lagi atau saya lagi ada di ladang ya, di belakang rumah. Nah, untuk saat ini ya, ini harga singkong di petani ya, di Lampung khususnya. Nah, ini harganya cukup murah meriah, yaitu Rp500 di tangan petani ya, atau yang bisa diterima petani dari hasil menjual singkongnya. Dan ini termasuk yang paling anjlok ya harganya. Jadi di sini masih sistemnya masih dihitung itu berdasarkan redemen atau kadar aci ya, kadar saripati. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini punya lahan singkong luas ya, tidak bisa nanti berharap banyak karena biaya tanam atau perawatan itu sudah lumayan besar ya. Tapi harga jualnya luar biasa parah. Nah, ini mungkin untuk yang belum tahu kenapa murah. Nah, ini semenjak di demo ya. Jadi kurang lebih 1 bulan yang lalu itu sempat didemo oleh masyarakat yang ngaku-ngakunya petani. Jadi itu sebenarnya yang demo itu bukan petani singkong ya, nggak tahu itu entah itu petani bayaran apa gimana. Intinya di demo 2 kali itu, dua kali atau 3 kali, yang menyebabkan ini pabriknya ngambek ya, sempat tutup bahkan. Dan akhirnya mereka membuat kesepakatan. Nah, yang dirugikan saat ini adalah petani ya. Jadi yang kalau tahun-tahun sebelumnya ya, jadi kalau harga termurah di petani itu kisaran Rp700 ya, 700 sampai Rp800. Itu pun di musim singkongnya melimpah. Nah, untuk saat ini di saat singkongnya melimpah di musim hujan juga, tapi harganya bisa jadi malah nombok ya kalau misalnya dipanen saat ini. Karena operasionalnya cukup besar, dan yang konyolnya lagi itu di pabrik ngantri sampai 2 hari 3 hari ya. Jadi bahkan tidak jarang yang ditolak sudah mengantre berhari-hari. Jadi untuk para petani singkong ya harap bersabar dulu ya. Kita nggak tahu sampai kapan dipermainkan seperti ini ya. Untuk Presiden Prabowo nih ya, Bapak Presiden Prabowo yang terhormat ya, gimana nasib para petani lumbung pangan ataupun yang menjadi komoditinya Indonesia, itu pertanian juga ya. Jadi sepertinya ini menterinya kok kayaknya nggak ada taringnya ya. Kok di Lampung ini bisa ya singkong itu dibeli dengan harga semena-mena. Ya pokoknya intinya semenjak di demo ya. Jadi semenjak di demo ini pabriknya itu membuat aturan yang sangat ketat, tidak cuma rendemen ya, jadi ada potongan-potongan lain lagi, 5% sampai 15% ya. Dan itu persyaratannya banyak banget ya. Jadi teman-teman kalau yang sudah pernah menjual langsung ke pabrik, yang punya mobil ya, atau agen singkongnya, mungkin sudah tahu persis bagaimana proses menjual dan mengantrinya ya. Jadi operasional menjadi membengkak, dan itu sangat dirugikan ya para petani singkong ya. Ya mudah-mudahan kalau seperti ini terus ya, nanti kedepannya mudah-mudahan para petani singkong nanti bisa beralih ke pertanian lain. Untuk yang lahannya cuma 1/4, setengah hektar, 1 hektar ya jangan bermimpi nanti bisa beli motor baru ya. Jadi kalau hanya mengandalkan hasil pertanian singkong ya untuk saat ini, dan mungkin akan cukup lama ya berdampak seperti ini, ya kayaknya harus lebih ini ya, lebih ya berhemat lah ya. Karena harganya sangat jeblok atau anjlok ya. Kadang-kadang sebagai petani seperti ya berusaha kayak membanding-bandingkan ya, kok di zamannya Pak Jokowi kok nggak gini-gini amat ya. Sekarang dikira Pak Prabowo bakal lebih hebat loh, kok ternyata kayak gini. Bahkan di beberapa daerah nih saya dengar langsung ya, jadi
belum bisa saya buktikan juga. Jadi harga padi pun yang artinya ditetapkan 6.500, faktanya di sini harganya di bawah 6.000 ya. Ya, saya tidak bermaksud untuk menyalahkan Bapak Presiden di sini, tapi ya inilah faktanya. Saya harus melaporkan kemana atau dengan siapa ya, saya juga nggak paham ya. Ini karena di Lampung ini pertanian singkongnya lumayan luas ya, artinya lumayan ya, menjadi komoditi utama ya. Khususnya di Lampung, Lampung Timur, Lampung Utara, ya, Lampung Tengah juga ya. Walaupun sebagian ada yang karet, ada yang sawit, tapi sebagian kecil. Ya pokoknya untuk para petani singkong ya untuk saat ini ya saya cuma bilang semangat aja, karena saya juga berharap harga nanti kembali normal seperti biasanya. Untuk yang dulu yang mendanai demo-demo itu ya gimana ini ceritanya? Kenapa nih dampaknya sampai separah ini ya? Ini yang tanggung jawab nih siapa nih? Apakah sebegitu luar biasanya mendemo hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu ya, dan mayoritas petani itu sangat dirugikan, untuk petani singkong khususnya ya. Oke, salam hormat untuk para petani semuanya ya, dan sampai jumpa di berikut video berikut ya, video yang lainnya lah ya. Terima kasih.